Selamat sore, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, kekasih-kekasih Tuhan dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi kita di acara Soan Gusti bulan spesial bulan Agustus 2023, di mana kita akan bersama-sama juga merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, Soan Gusti bulan Agustus 2023 kali ini akan mengangkat tema diselamatkan karena percaya. Diambil dari Perjanjian Baru, Matius 14 ayat 22 sampai ke 33, yang dimana kita ambil dari peristiwa Yesus berjalan di atas air, di mana Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, jangan takut dan percayalah, tidak perlu bimbang. Kalau kita boleh melihat kehidupan kita di masa lalu, masa kini, dan masa depan yang kita belum tahu seperti apa, kita hanya bisa berkata dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Dan karya Tuhan itu adalah karya yang besar. Oleh karenanya, karya terbesar itu ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita pujikan bersama karya terbesar. yang tak ternilai.
Bacaan ayat dari Roma 10 ayat 9 dan ke-10. Saya ulangi, bacaan ayat dari Roma 10 ayat 9 dan ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kita menjalani kehidupan ini, terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Atau mungkin apa yang sudah kita harus lakukan. Namun terlebih dari semuanya itu, bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk tetap selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan juga dalam setiap musim. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu ada di setiap musim kehidupan kita. Dan kita tetap percaya bahwa dalam bersyukur itu ada mujizat. Dalam bersyukur itu ada satu kekuatan baru. Dan juga dengan bersyukur itu Tuhan Yesus makin senang dan juga Tuhan Yesus makin sayang dengan kita. Oleh karenanya mari kita pujikan, ada mujizat dalam bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam
Sebelum kita lanjutkan kepada acara selanjutnya di acara Soan Gusti, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama di dalam doa pembukaan. Tuhan, kami kembali datang kepadamu dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Terima kasih semua atas segala anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami, baik berkat kesehatan, kekuatan, pekerjaan, sekolah, relasi, dan keluarga. Kiranya Bapa terus memampukan setiap pribadi kami agar kami terus berharap dan mengandalkan Engkau saja. Saat ini kami terkhusus berdoa untuk persekutuan Soan Gusti GKJ Plengkung Magelang. Kiranya melalui persekutuan yang sudah Tuhan percayakan menjadi kekuatan hidup kami, agar kami terus ditambahkan iman percaya kami kepadamu saja. Mampukan orang-orang yang boleh terlibat atau ambil bagian dalam melayani persekutuan ini bisa menjadi berkat dan kekuatan untuk orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan Soan Gusti ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan mampu mendengar setiap pergumulan kami. Kiranya Roh Kudus terus memampukan segalanya yang boleh kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada kalanya dalam kehidupan kita pernah menemui yang namanya kegagalan. Namun di balik itu semua, kita masih punya kekuatan, yaitu pengharapan. Diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa pengharapan itu seperti suatu dorongan, suatu keyakinan dari segala sesuatu yang apapun tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita. Namun kita tetap berjalan dalam iman. Dan oleh karenanya, karena kita punya satu sumber pengharapan kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita pujikan bersama pengharapanku. Hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku.
takkan goyah, takkan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, takkan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Hanya kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita merasakan banyak sekali kebaikan Tuhan yang Dia kerjakan di dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah seseorang yang akan menyaksikan kebesaran dan kemurahan kasih Tuhan untuk membangun iman kita. Dan marilah kita dengarkan bersama-sama kesaksian. Setahun yang lalu, semua terasa berat. Rasa marah, bosan, hingga sedih membuat hati terasa begitu sesak. Terperangkap di dalam rumah sendiri, tak bisa bertemu dengan orang-orang terkasih, baik teman, sahabat, mungkin juga keluarga. Belum lagi dengan berita buruk bertubi-tubi. Tidak hanya yang jauh di sana, orang-orang dekat pun terkena. Ketakutan mengisi hari demi hari. Harapan seakan jauh tak terjangkau. Selain itu, berapa banyak rencana, mimpi, atau ingin yang harus pupus. Semuanya sia-sia, seakan menambah garam kepada luka. Banyak yang harus tertunda atau malah terhenti. Mengapa semua ini harus terjadi? Mungkin seperti itu kita bertanya-tanya. Seakan tak
kuat lagi menanggung segala. Namun, pada akhirnya harapan muncul kembali. Setelah 1 tahun yang berat, ada lagi alasan untuk berharap. Kita bisa menghadapi hari-hari dengan semangat yang pasti. Hidup pun kembali bergerak. Meski kita perlu menyelesaikan diri, setidaknya keceriaan dan kegiatan mulai kembali. Ternyata ada harapan tidak mengecewakan. Ada terang yang tengah menanti untuk menjadi benderang. Inilah tandanya, dia tidak diam. Semua rencananya baik, dan kehendaknya adalah damai sejahtera. Bukan kepada manusia atau dunia, melainkan kepada Dia kita menaruh harapan. Memang kita tak tahu apa yang ada di depan, tetapi bukankah itu artinya harapan? Kita menanti dan percaya bahwa Dia membuat sesuatu yang baik. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayo, nyalakan harapan kita. Mari kita kembali percaya. Tuhan senantiasa merencanakan sesuatu yang besar dengan kita di dalamnya. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama membuka hati, membuka pikiran kita, dan kita dengarkan, resapi pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan. Di mana rasanya kita banyak sekali menemui keterbatasan, namun sebenarnya Tuhan sedang melakukan terobosan. Karena yang perlu kita lakukan adalah kita tetap berjalan dan percaya. Juga dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, kita serahkan segala kekhawatiran kita serahkan segala beban hidup kita, karena Tuhan ada bersama dengan kita, bersama-sama meminggul kuk yang dipasangkan. Mari kita pujikan Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah kita memperhatikan sebagian dari kebenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita dengan judul diselamatkan karena percaya. Tema ini merupakan suatu tema yang amat penting yang diambil dari kisah yang ditulis di dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Saya katakan tema yang amat penting karena inilah yang membedakan keyakinan Kristiani dengan keyakinan-keyakinan non-Kristiani. Oleh karena keterbatasan pikiran, hati, perasaan kita perlu memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berfirmanlah sehingga pikiran dan hati kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan, sehingga kami boleh hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki.
berbicaralah, hamba-hambamu mendengarkan. Amin. Bacaan ayat dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya ulangi bacaan ayat dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan memulai tenggelam, lalu teriak, "Tuhan, Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Keyakinan yang dianut oleh orang-orang non-Kristiani mengenai keselamatan itu ringkasnya begini, bahwa keselamatan atau dengan istilah umum masuk surga itu karena usaha-usaha manusia, perbuatan-perbuatan baik manusia yang mendapat pahala. Makin banyak pahala yang diperoleh, makin mudahlah untuk masuk surga. Itu ajaran seperti itu terdapat di semua keyakinan-keyakinan di luar Kristiani. Berbeda dengan keyakinan Kristiani yang mengajarkan bahwa keselamatan, atau kalau istilah di kekristenan itu bukan masuk surga, tetapi hidup yang kekal, itu sama dengan keselamatan untuk jiwa kita. Itu pertama-tama karena ada anugerah. Ada anugerah yang datang dari Tuhan, yang ditawarkan kepada semua manusia. Lalu yang berikut, tergantung sekarang manusia menerima tawaran itu atau menolak. Seperti
Misalnya seorang yang mengetuk pintu rumah kita. Kita yang mempunyai rumah, mempunyai pintu, ya tergantung kita. Kalau kita bersedia membuka pintu itu, maka tamu akan masuk. Demikian Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hati kita, selalu mengetuk untuk masuk. Nah, sekarang terserah kita akan membuka hati kita atau tidak. Ini bukan berarti bahwa mutlak tergantung kita manusia, anugerah itu kita miliki, bukan. Tapi ini berarti bahwa Tuhan itu menganggap bahwa kita ciptaannya ini bukan benda mati, seperti robot misalnya. Robot itu bisa berbuat sesuatu tanpa ada rasa menyesal. Disuruh masuk sumur, ya masuk. Masuk jurang, ya masuk. Manusia tidak seperti itu. Tetapi di dalam diri manusia, Tuhan anugerahkan pikiran, hati, jiwa, hati nurani, dan lain sebagainya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih. Termasuk juga beragama. Manusia diberi kebebasan untuk memilih. Jadi anugerah itu ditawarkan. Yang berbahagia ialah yang menerima tawaran itu. Kisah Petrus yang berjalan di atas air pada jam 3 malam suatu hari, ini adalah kisah yang supranaturalis. Artinya suatu kisah yang tidak terikat dengan hukum alam. Hukum alam mengatakan bahwa orang yang berjalan di atas air pasti tenggelam. Itu hukum alam. Tetapi waktu itu, Petrus dengan kawan-kawannya yang ada di atas perahu melihat sosok bayangan berjalan di atas air mendekati perahu, dan otomatis Petrus terkejut, mengira ada hantu. Dia takut dan berteriak. Bayangan sosok itu yang adalah Tuhan Yesus sendiri bersabda, "Tenang, jangan takut. Kenapa bimbang hatimu?" Tuhan Yesus sendiri yang berfirman meredakan gejolak yang timbul di hati Petrus, dan angin pun reda. Petrus menjawab, "Tuhan, kalau Tuhan bukan hantu, suruhlah aku mendekat. Suruhlah aku berjalan." Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus turun dari kapal, berjalan di atas air mendekati Tuhan Yesus. Tetapi
seraya ada angin yang mengganggu dia menjadi bimbang, akan tenggelam dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan menolongnya, menanggapinya. Hai orang yang kurang percaya, lalu ditolong. Nah, di sini Petrus mendapatkan keselamatan, dalam arti keselamatan duniawi. Keselamatan tidak jadi tenggelam, tidak jadi binasa, karena percaya kepada Yesus. Kita mengerti dengan kisah ini, ternyata yang dimaksudkan dengan selamat itu ada dua macam. Selamat dalam arti jasmani, dalam arti natural, dan selamat dalam arti yang lain, yang rohani, yang supranatural, yang abadi. Keselamatan yang biasa seperti tenggelam di dalam laut, kecelakaan di perjalanan, jatuh, kena sakit penyakit, itu semuanya diusahakan oleh manusia agar selamat dalam artian yang natural, yang jasmani. Sama seperti badan kita bisa tenggelam binasa di dalam laut, memerlukan keselamatan, demikian pula jiwa kita, rohani kita, nyawa kita memerlukan keselamatan dalam arti dibebaskan dari lautan kebinasaan, menjadi memperoleh kehidupan yang abadi. Dengan demikian, bagi manusia benar membutuhkan selamat dalam arti jasmani, tetapi juga selamat dalam arti membutuhkan kehidupan yang abadi, yang tidak sementara. Memang seolah-olah pembagian manusia dibagi menjadi dua, dikotomi, jasmani dan rohani. Itu seolah-olah meniru filsafat Yunani, ajaran dari para filsuf Yunani yang mengajarkan bahwa yang rohani itu tinggi nilainya, yang jasmani itu rendah. Tetapi kita mengikuti ajaran ini bukan karena ajaran filsafat Yunani, melainkan karena firman Tuhan sendiri yang telah mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan mengambil unsur dari tanah. Dibentuklah
wujud manusia, lalu diberi nafas, nefes dalam bahasa Ibrani, menjadi makhluk yang hidup, tetapi masih belum sempurna. Yang lain juga ada makhluk yang hidup, seperti hewan-hewan itu juga makhluk yang hidup. Demikian pula manusia yang dari tanah lalu dihembusi nafas itu, kemudian diberi yang namanya Roh Kudus, diberi pneumatos, diberi Roh Kudus yang diterjemahkan dengan dynatos. Dari kata itu menjadi kata dinamit, yang artinya kekuatan yang dari Tuhan. Inilah yang abadi, karena berasal dari Tuhan. Kalau yang berasal dari tanah itu sementara. Paling-paling manusia itu hanya berumur 100 tahun, berapa ratus tahun, tetapi terbatas. Yang tidak terbatas itulah yang juga memerlukan keselamatan. Keselamatan bukan saja keselamatan natural, tetapi keselamatan supranatural. Dan itu sudah ditawarkan oleh Tuhan yang hidup melalui firman-Nya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengasihi. Siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu adalah datang dari Tuhan yang kekal, yang mengasihi. Ini diberikan, ditawarkan. Itulah anugerah. Itulah amazing grace. Tinggal sekarang manusia menanggapinya, apakah menerima atau menolaknya. Kehidupan manusia itu seperti orang yang berjalan. Dua hal mari kita perhatikan. Apakah tujuan perjalanan kita ini sudah benar? Jangan-jangan tujuannya keliru. Apakah tujuan hidup kita sudah benar? Ini masalah yang utama, mendasar. Lalu yang kedua, apakah jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang benar? Dua hal ini mutlak harus dimengerti oleh orang-orang yang berakal, berhati nurani, yang sadar. Marilah kita melihat cara mencapai keselamatan. Kalau keselamatan dalam arti yang natural, kita semuanya sudah mengerti. Orang yang berjalan dengan hati-hati
tidak mudah jatuh, dan lain sebagainya. Keselamatan yang supranatural inilah yang harus kita ketahui. Bagaimana cara memilikinya? Bagaimana agar kita mendapatkannya? Dan firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita tujuan hidup kita di atas muka bumi yang hanya sementara ini bukan hanya mencari apa yang kita makan setiap hari. Bukan itu. Apa yang kita makan, kita pakai dan lain sebagainya, itu hanya kita perlukan sementara. Tetapi kita memerlukan lebih dari itu. Firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaannya terlebih dahulu. Yang lain-lain akan ditambahkan. Dengan kata lain, selama kita hidup di atas muka bumi ini, kita harus mempunyai keyakinan bahwa kita sudah memiliki harta benda yang tidak ternilai. Ialah keselamatan abadi, pembebasan dari kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Carilah kerajaannya, yang lain akan diberikan. Kita sadar kesanalah kita berjalan. Dan caranya bukan dengan cara duniawi. Kalau cara duniawi itu hukumnya jelas. Ialah do at this. Saya berbuat supaya saya mendapat. Ini ajaran pahala. Saya berbuat ini dan itu supaya mendapat pahala. Ini ajaran kuli di terminal bis. Saya menolong orang mengangkut barang supaya mendapat upah. Tidak demikian dengan moral Kristiani. Moral Kristiani, iman Kristiani mengatakan memang kita harus berbuat baik. Bukan supaya mendapat upah, tetapi dibalik, oleh karena sudah mendapat upah, oleh karena sudah mendapat anugerah, maka kita berbuat baik. Ingatlah firman yang mengatakan, bukan kamu yang mencari aku, bukan kamu yang memiliki aku, melainkan aku yang terlebih dahulu mencari kamu, mengasihi kamu. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah tetap sadar kita berjalan sudah benar, sudah on the track. Ialah keselamatan kita karena percaya. Tujuan hidup kita kekal, masuk ke dalam kerajaan surga. Jalannya jelas,
melalui Yesus Kristus yang pernah berfirman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Banyak manusia yang berlelah-lelah mencari keselamatan. Saya menyaksikan waktu melayani di daerah Bantul dahulu kala, setiap malam Jumat beratus-ratus orang datang ke Imogiri untuk mencari keselamatan, mencari pertolongan. Apakah itu keselamatan duniawi atau yang rohani? Apakah itu pertolongan supaya berdagangnya menjadi laris dan lain sebagainya? Ataukah apakah bisa nanti masuk surga? Beratus-ratus orang ke sana. Mereka belum mengetahui bahwa di dunia lain, di dunia kekristenan ada kepastian tentang keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, "Hari ini ikut aku ke Taman Firdaus." Firman Tuhan yang percaya akan memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita pertahankan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, yang kita terima dengan percaya itu. Jangan sampai hilang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan Yesus, kami mohon Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, agar supaya di dalam perjalanan kehidupan kami tidak terganggu dengan hal apapun, sehingga boleh seperti Rasul Paulus yang mengatakan, tidak ada hal satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Demikian kami mohon dengan pertolongan Roh Kudus, kami tetap menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang militan, yang tangguh, yang berjalan sampai tujuan, walaupun sadar jalan itu cukup sulit, amat terjal, kadang-kadang berkelok-kelok, dan Tuhan Yesus tidak berjanji untuk menyelamatkan dalam perjalanan, melainkan berjanji bahwa kita akan sampai tujuan dengan selamat. Terima kasih firman-Mu, renungan yang pendek ini biarlah menguatkan iman kepercayaan kami, sehingga kami menjadi makin tegak teguh, berdiri, berjalan di jalan Tuhan sampai akhir, karena anugerah Tuhan sendiri. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang boleh kita terima dan semakin menguatkan kita dalam mengarungi kehidupan ini bersama dengan Tuhan.
Karena Tuhan bukan hanya menyediakan lampu sorot. Tuhan kadang mengizinkan segala sesuatu mungkin tidak kelihatan ujungnya. Ataupun mungkin kadang dalam perjalanan itu rasanya gelap. Kayak kita gak bisa ngelihat apa-apa. Namun di situ Tuhan berkata, "Jangan takut, ini aku. Jangan takut, jangan bimbang. Teruslah berjalan dan teruslah percaya. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Yang perlu kita resapi adalah ajarku mengerti." Mari kita tanggapi renungan firman ini dengan kita bersama-sama menaikkan lagu "Ajarku Mengerti Segala Rencanamu". Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah.
Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara-saudari, kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati untuk kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, ucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Yesus. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami ya Yesus. Engkau selalu berikan berkat, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Engkau selalu tuntun dalam kehidupan kami ya Yesus. Ucap syukur ya Tuhan atas pemberian-Mu itu semua. Pada kesempatan kali ini ya Yesus, kami menaikkan syafaat untuk yang pertama, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini. Engkau tutup bungkus bangsa ini ya Tuhan. Engkau lindungi bangsa ini ya Tuhan dengan tangan kuasa-Mu ya Yesus. Engkau berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati ya Tuhan, saat ini bangsa Indonesia sedang mencari pemimpin, calon pemimpin untuk presiden dan wakil presiden ya Tuhan. Kau berikanlah kelancaran ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, GKJ Plengkung. Engkau berikanlah kemakmuran dan Engkau berikanlah selalu berkati ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati ya Tuhan setiap para pendeta kami ya Tuhan, baik itu Ibu Gladys ya Tuhan dan Pak Kris ya Yesus. Kiranya dalam pelayanannya ya Tuhan selalu Engkau urapi ya Yesus. Dan kami juga berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan, di mana apabila mereka sedang dalam pergumulan, Engkau turut campur dalam pergumulan mereka ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga, setiap keluarga ya Tuhan yang mungkin saat ini sedang merasakan sakit, sedang terbaring ya Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu ya Yesus, Engkau sembuhkanlah, pulihkanlah ya Tuhan, agar mereka dapat beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan, lewat obat-obatan yang mereka minum, lewat tenaga medis ya Yesus. Kami selalu menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan seutuhnya dalam tangan kuasa-Mu ya Yesus. Ampuni setiap dosa serta kesalahan kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Sehingga hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi keluarga, saudara, istri, suami, dan juga anak-anak kami Tuhan. Berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh, kiranya kuasa-Mu nyata untuk kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Berkati juga ya Tuhan, kami yang saat ini sudah bekerja, berikanlah kami kesehatan dan berkati setiap pekerjaan kami, agar kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Tuhan Yesus, yang penuh berkat dan penyertaan kepada kami semua, limpahkanlah kemudahan urusan pekerjaan kami semua ya Tuhan, agar kami bisa hidup dengan sejahtera. Tuhan,
Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah hingga kuliah. Berikanlah mereka pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kini kami hadir dalam hadirat-Mu, ingin mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, segala kelimpahan dan penyertaan yang telah Kau berikan, telah Kau curahkan dalam hidup kami, sehingga kami dapat hadir di sini, dapat mendengarkan firman-Mu dengan hati yang berseri-seri. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat pengampunan yang telah Kau berikan kepada diri kami yang berdosa ini. Kiranya Engkau tuntun kami, bantu kami agar kami dapat kembali ke jalan yang telah Kau siapkan Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dapat kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, kini kami ingin meminta tuntunan-Mu, ingin meminta persetujuan-Mu dalam segala hidup kami. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kami. Kami tahu hanya dengan-Mu lah kami dapat menjalani hidup ini. Hanya karena berkat-Mu lah kami dapat berada sampai saat ini ya Tuhan. Kiranya pula berkati saudara-saudara kami yang kiranya sedang dalam keadaan sakit maupun berduka. Kiranya Tuhan berkati, temani, tuntun mereka, agar mereka dapat kembali bersama kami beribadah, menyembah kepada-Mu dalam keadaan baik, dalam keadaan hati yang berseri-seri, hati yang mau menyembah-Mu, Tuhan. Berkati pula gereja kami, Tuhan, persekutuan dan gereja kami ini. Tumbuhkanlah, kembangkanlah, jadikan berkat bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kami, Tuhan. Tumbuhkanlah hati yang ingin menyembah-Mu, hati yang mengasihi Kamu, Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini bagi gereja kami, bagi persekutuan kami. Kiranya Engkau persatukan lebih lagi, kiranya Engkau pererat hubungan kami ya Tuhan, agar kami dapat semakin menyembah-Mu, makin ikut dalam pelayanan-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang dapat membanggakan bangsa kami Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang dapat memajukan bangsa ini, agar bangsa ini dapat menjadi sesuatu yang sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, tolong, tuntunlah kami, bantulah kami, karena hanya dengan-Mu lah kami mampu melakukannya. Karena hanya dengan berkat-Mu lah kami dapat mengambil langkah ke depan. Berkati kami, bisiki hati nurani kami, agar kiranya kami dapat mampu berjalan terus ke depan. Agar kiranya kami dapat mampu menjadi berkat bagi orang lain. Agar kiranya kami mampu bertobat. Ya Tuhan, berkati agar kami mampu dapat mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Jadi seperti yang Engkau ingini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami sampaikan. Kami akan melanjutkan dengan doa Bapa kami ya Tuhan, doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Filipi 4 ayat 6-8. Saya ulangi. Bacaan ayat dari Filipi 4 ayat 6-8. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Marilah kita akhiri dengan sekali lagi menyebutkan bahwa berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan. Berbahagialah mereka yang dengan rendah hati menerima uluran kasih Tuhan. Berbahagialah mereka yang sepenuhnya menyerahkan hidupnya hanya kepada pertolongan Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, terkadang kita masih melihat sesuatu dengan kacamata jasmani kita, di mana itu rasanya tidak mungkin, di mana itu rasanya seperti sudah mengalami jalan buntu. Dan mungkin kita akan berteriak, Tuhan, bagaimana ini? Ini sudah tidak mungkin lagi. Namun, di balik itu semua, Tuhan justru bekerja dengan caranya yang ajaib, yang tidak pernah kita kira, yang tidak pernah kita duga. Oleh karenanya, kita sangat bersyukur kita punya Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha dahsyat, dan Tuhan yang maha besar. Karena kita percaya dengan janji Tuhan, kita percaya dengan firman Tuhan, dan kita menghidupi firman-Nya. Mari kita pujikan bersama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah bersama secara online di acara Soan Gusti bulan Agustus 2023. Di sini kita diingatkan lagi bahwa Tuhan mau kita percaya teguh dengan janjinya. Kita percaya terus dengan penyertaannya. Karena Tuhan bukan lampu sorot, tapi Tuhan adalah pelita yang menyertai setiap langkah demi langkah kehidupan kita. Walaupun kadang kita tidak tahu ujungnya seperti apa, namun yang kita selalu percaya adalah Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tuhan sudah persiapkan yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan di bulan Agustus 2023 ini kita juga boleh merayakan spesial karena kita adalah warga negara Indonesia yang baik dan kita boleh bersama-sama merayakan Hari Raya Kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Mari kita pekikan kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Amin.